Baik, perkenalkan nama saya Adventius Yova Andrea dari kelas 2B. Eh, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan 1. Kali ini saya mendapatkan bagian dari studi Art Gallery ya. Ada beberapa pengertian dari galeri atau art gallery ya. Menurut Armi Yahya, galeri seni adalah suatu tempat memajang benda-benda seni atau benda-benda kebudayaan lainnya, termasuk benda sejarah yang diseleksi secara ketat oleh suatu tim atau ahli yang memiliki kualitas di bidangnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin kualitas benda-benda yang akan dipajang pada galeri. Adapun art gallery sebenarnya bisa dimiliki oleh perorangan maupun yayasan atau bahkan perkumpulan di sebuah negara. Art gallery biasanya dilengkapi dengan bookstore, tempat reproduksi karya yang akan dipajang, ataupun kafe, sehingga pengunjung betul-betul menikmati suasana yang ada pada art gallery tersebut. Selanjutnya, pada studi kasus kali ini, saya mendapatkan bagian di Jalan Veteran Gang Syukur dengan luas tapak 1000 meter persegi. Adapun aturan dari wilayah tersebut, lokasi tapak itu pada berluas 1000 meter persegi dengan bangunan yang boleh dibangun adalah 70% KDB, yaitu 700 meter dari luas tapak, dengan GSB dari bahu jalan minimal yaitu 2,5 meter, dengan tinggi bangunan maksimal yaitu 2,1 lantai, ya, bisa kita bulatkan menjadi 3, dengan KDH 40% yaitu 420 meter persegi ya. Adapun data existing, yang pertama itu bagian pencahayaan terang ya pada siang hari dan sedikit silau pada sore hari. Potensi tapak yang dimiliki di sini itu lahannya cukup luas, letaknya yang strategis serta dekat dengan akses jalan besar ya. Kebisingan di sini tingkatnya lumayan karena dekat dengan jalan. Untuk vegetasi di sini hanya ada semak belukar dan beberapa pohon pisang. Untuk dari segi utilitas, lokasi ini tersedia pasokan listrik maupun komunikasi, namun belum ada PDAM. Untuk analisa matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 5.37, tidak menyilaukan dengan suhu kira-kira 15 derajat Celcius. Matahari pada siang hari terasa lebih terik, silau ya, kira suhunya lumayan panas, 31 derajat Celcius. Matahari sore terbenam pukul 5.44 dengan suhu 24 derajat Celcius. Untuk aksesibilitas pada lokasi tapak ini terdapat di sebelah arah depan ya, karena di arah kiri itu lahan kosong dengan kontur tanah yang tidak stabil, sedangkan bagian kanan itu terhalang oleh bangunan rumah warga sekitar. Untuk view ke dalam tapak itu dari arah depan dengan arah samping kiri. Untuk kanan itu terhalang juga oleh bangunan rumah warga. Vegetasi di sini tidak ada ya, cuma semak belukar dengan beberapa pokok pisang liar. Untuk pola drainase di sini tidak tersedia karena hal ini bisa membuat lokasi tapak ini rawan tergenang air bila air pasang. Biasanya ada air pasang, kalau tidak ada saluran air itu akan membuat air yang sudah masuk dan tidak bisa keluar lagi. Untuk utilitas tapak tersebut hanya tersedia akses listrik dan telekomunikasi untuk
utilitas air bersih itu belum tersedia. Untuk kebisingan, karena tapak ini berada di dalam gang, agak jauh masuk ke dalam daripada jalan utama, jalan veteran, yang sedikit tinggi kebisingan itu dari arah depan tapak ya, karena akses warga maupun mobilitas dari warga di sekitar, sehingga kira-kira 60-80 desibel. Untuk bagian kiri maupun kanan tapak itu lebih tidak terlalu bising, apalagi bagian belakang, karena bagian belakang itu hanya ada lahan kosong ya. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Matahari itu terbit dari arah timur pukul 5 ya, pukul 5, dan terbenam pukul 5 juga, 5:44 sorenya. Karena tadi di lokasi tapak tidak tersedia drainase, jadi kita bisa membuat drainase dari arah kiri tapak dan melewati depan tapak menuju sungai, karena di dekat lokasi tapak ada sungai kecil ya. Untuk akses kita buat dari arah depan, karena di bagian kiri kita sudah buat taman untuk memperindah view ke dalam tapak. Adapun kebutuhan ruang sebagai berikut, pelakunya itu ada pengelola, karyawan, pengunjung, security, petugas kebersihan maupun petugas kasir loket. Pada besaran ruang itu seperti ini kira-kira, ada ruang rapat, ruang toilet, ruang karyawan, gudang, parkiran, teras, lobby, workshop, loading dock, loket, ruang tunggu, kasir, ruang ibadah, dan ruang pengelola ya. Untuk bagian berikutnya ada janitor, pos satpam, dan jumlah dari besaran ruang yang kita peroleh dari hitungan-hitungan tabel ini, yaitu 670,89 meter persegi ya. Adapun persyaratan ruang yang diperlukan yaitu ada ruang pameran, ruang rapat. Ini berupa penggunaan pencahayaan, penghawaan, aromatik, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk bubble diagram, hubungan diagram ini pada ruang pameran itu berhubungan dekat dengan ruang tunggu, lobby, workshop maupun ruang-ruang di sekitarnya. Untuk ruang-ruang yang berjauhan itu tidak terhubung ya. Adapun matriks diagram sebagai berikut. Ini merupakan lanjutan dari hubungan ruang tadi. Untuk organisasi ruang sebagai berikut. Ini pengelompokan ruang-ruang privat, publik, maupun privasi dikelompokkan secara terpisah-pisah sesuai urutan dari masuk hingga keluar lagi oleh pengunjung maupun oleh karyawan dan pengelola di gudang nih ya. Untuk zoning, ini ada zoning mikro dan makro, kurang lebih seperti organisasi ruang tadi. Yang ini dikelompokkan sesuai dengan jenis ruang ya. Untuk kubahan bentuk di sini, gubahannya ini saya terinspirasi dari penutup kepala khas suku Melayu, yaitu tanjak. Sekian presentasi dari saya. Adapun saya akan menampilkan 3D rendering dari bangunan art gallery. Selamat menyaksikan.